Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'd. Pemirsa sahabat Surya TV dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ini kaum muslimin mendapatkan tarbiyah pendidikan dakwah selama bulan Ramadan. Dengan dakwah kaum muslimin bisa tercerahkan, kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat, mempelajari, memahami dan mengamalkan isi daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini izinkanlah saya membawakan satu judul kultum, yakni Ramadan bulan dakwah. Syahrul Ramadan, syahrul dakwah. Sesungguhnya ketika kita berbicara tentang dakwah, maka kita sebagai seorang muslim semuanya harus terlibat menjadi seorang da'inya Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah bagaimana antara seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya senantiasa saling mengingatkan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu berita gembira, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Yakni orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melaksanakan amal soleh dan mereka mengatakan kami ini adalah seorang muslim. Berdasarkan ayat ini, maka tentu kita senantiasa berkata, berucap, dan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semua untuk menyampaikan, mengucapkan atau mengajak manusia yang terbaik, yakni bagaimana mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini tentu kaum muslimin, khususnya orang-orang yang bergelut atau belajar agama ataukah akademisi, para dosen, itu juga diminta untuk tampil di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan, mengedukasi masyarakat sesuai dengan keilmuan mereka, tentunya dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dengan dakwah, insya Allah masyarakat bisa tercerahkan. Di dalam dakwah ini, manusia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dengan dakwah ini kita saling menasehati, kita saling memberikan motivasi, kita saling memberikan berita gembira agar orang-orang yang hidup di dalam dunia ini bisa sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwah pula kaum muslimin bisa menyebarkan agama ini dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid, dari desa ke desa, dari negara ke negara. Dengan dakwah itulah Islam akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini 30 malam kaum muslimin mendengarkan ceramah tarawih di setiap masjid. Maka tentu
kita sebagai mubalik, mari kita mempersiapkan materi-materi kita agar materi ini bisa diterima jamaah atau masyarakat muslim dengan mudah dipahami, diamalkan dan juga didakwahkan. Maka dakwah inilah yang akan bisa menyelamatkan agama ini. Dakwah inilah yang bisa menyebarkan Islam ini, dan dakwah inilah hanya bisa menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam keterpurukan, kemaksiatan dan sebagainya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa hendaklah ada di antara kalian sekelompok, segolongan umat untuk senantiasa mengajak kepada al-khair. Al-khair maknanya itu adalah yad'una ilal Islam, yakni mengajak kepada Islam. Tentu dakwah juga ini selain mengajak kepada kebaikan, juga kita diminta untuk bagaimana mencegah kemungkaran, wa yanhauna 'anil munkar. Tapi ketika dakwah itu tidak dilaksanakan, maka justru sebaliknya kemungkaran merajalela. Maka konsepsi dakwah ini selain mengajak kepada kebaikan, juga mengajak kepada juga mencegah kepada kemungkaran. Di dalam hal mencegah kemungkaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pedoman kepada kita, yakni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, kedua tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Apabila tidak mampu dengan kedua tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Apabila tidak mampu dengan lisannya, maka cukup dengan hatinya, didoakan. Wa zalika ad'aful iman. Itulah iman yang selemah-lemahnya. Yakni ketika Rasulullah SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Maka makna yang dimaksud tangan di sini adalah kekuasaan. Maka ketika ada kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, maka yang memiliki kewajiban berdasarkan hadis ini untuk membubarkannya atau mencegahnya adalah yakni biyadihi. Makna selanjutnya biyadihi itu adalah kekuasaan, di mana ketika mereka melihat kemungkaran itu diminta untuk mencegahnya, tentu dengan cara tahap-tahap tadi ini. Anugerah Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sahabat Surya TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, berkah di bulan suci Ramadan. Dan mari kita semua pemirsa untuk belajar berdakwah walau hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Dakwah ini tidak mesti harus dakwah ini butuh dukungan dari berbagai macam pihak, dan mari kita berdakwah bersama-sama. Dan dakwah ini tidak hanya dilakukan oleh ulama, kiai, tapi kita semua, wahai kaum muslimin, minimal mendakwai diri kita sendiri, mendakwai keluarga, anak. Dan ketika seperti itu, mari kita melakukan dakwah ini sesuai dengan peran kita masing-masing. Demikian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.